selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika mendapatkan dalam perjalanannya mayat orang-orang tua yang dalam kondisi mengenaskan dan menemukan pelakunya tidak jauh dari sana. Bisakah Andika menghadapi mereka? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Geram Gumbala sambil membuka jurus paru gagaknya. Heeat! Teriakan serak tercipta bersama terjangan tubuh kurus Gumbala. Diterkamnya pendekar Slebor dengan satu lompatan ke udara. Sepasang tangannya yang berbentuk paru gagak membuat serentetan cabikan ke depan. Sasarannya tentu saja wajah pemuda di depannya. Meski lawan sudah siap merobek-robek wajahnya, pendekar Slebor masih sempat tersenyum-senyum mengejek. Sewaktu wajah buruk Gumbala mengeras karena teriakan Andika, Andika pun menarik otot-otot wajahnya hingga terlihat seperti orang telat buang air. Wah, ada setan laut ngamuk, jerit pendekar Slebor dibuat-buat. Ketika tangan Gumbala nyaris tiba di wajahnya, barulah Andika berkelit secepat kilat ke satu sisi. Krak! Keluar. Seketika, dua batang pohon besar yang berhimpitan menjadi korban sasaran jurus kejam Gumbala. Setengah bagian kayu pohon itu terkoyak sebesar kuali. Serat-seratnya berhamburan kemana-mana, tersapu angin yang bertiup cukup kencang. Andika memang keterlaluan, tak terlalu berlebihan kalau dijuluki pendekar Slebor. Saat pemuda itu santai, meniup-niup serat kayu yang terbang ke arahnya seraya berjingkat-jingkat. Tingkah urakan itu benar-benar dianggap sebagai sebuah penghinaan oleh Gumbala. Malah keinginannya untuk mencabik-cabik Andika makin menggebu saja. Dengan penuh nafsu, sekali lagi diterjangnya pendekar Slebor. Kiat! Wing! Wing! Satu terkaman lagi dilakukan oleh Gumbala. Kali ini tangannya diayunkan bertubi-tubi dari samping kanan. Tapi santai saja pendekar Slebor memapaki satu persatu patukan tangan lawan. Plak, plak, plak. Angin pukulan yang bisa melecut kulit tubuh milik Gumbala seperti ditelan begitu saja oleh tenaga papakan Andika. Tindakan itu sungguh membingungkan laki-laki berwajah buruk itu. Yang lebih membingungkan ketika Gumbala merasakan sesuatu yang tak beres di dada cekungnya. Lelaki buruk rupa itu berjumpalitan ke belakang, ingin dibuktikan bagaimana perasaannya tadi. Saat dadanya dilihat, ternyata sudah ada tulisan dari serat kayu menembus kulit luar. Berbunyi, "Aku hewan langka, lestarikan." Mata Gumbala lantas saja terbelalak. Tulisan itu terlalu panjang untuk dibuat dalam waktu demikian singkat. Untuk membuat serat kayu tembus ke kulit saja sudah cukup sulit. Bagaimana pemuda itu bisa melakukannya demikian cepat? Kini mata bulat Gumbala beralih ke arah Andika. Ketercengangannya belum tuntas. Benaknya masih bertanya-tanya, siapa pemuda itu sesungguhnya? Sementara pendekar Slebor yang sedang diperhatikan sibuk mengamati hasil karyanya di tubuh Gumbala. Sebelah alisnya terangkat, seraya memperdengarkan gumaman panjang. Ingin sekali saat itu Gumbala melontarkan pertanyaan, siapa lawannya yang dihadapinya kini? Tapi karena hatinya berbisik kalau sedang menghadapi lawan tangguh yang mungkin tidak terkalahkan, dia malah berpikir untuk menyingkir saja. Kang Lalinggi, lebih baik kita menyingkir, teriak Gumbala seraya melayang ke belakang. Saat itu
Lalinggi tampak telah berhasil membuat lelaki tua yang dihadapi terluka lebih parah. Dan karena sudah memastikan kalau lawannya tidak akan membuka mulut tentang peti yang dicarinya, maka usul Gumbala untuk menyingkir disetujuinya. Seketika keduanya melesat pergi memperdengarkan gumaman panjang. Seketika, keduanya melesat pergi diiringi tawa terkekeh Andika. Tapi setelah itu, tawanya terpenggal begitu saja kala menyadari satu kesalahan. Hehehe, astaga, kenapa ku biarkan saja bajingan bercaping itu menggasak Pak Tua? Desah pendekar Slebor. Dengan kekhawatiran menggelegak, Andika bergegas menoleh pada si lelaki tua. Kekhawatirannya terbukti. Orang tua naas itu sedang terbaring lemas dengan napas terengah-engah. Maafkan aku Pak Tua, mestinya aku tak membiarkanmu seorang diri saat menghadapi mereka dan membuatmu seperti ini. Sesal Andika di sampingnya. Sambil memegangi dadanya yang terbakar telapak tangan Lalinggi, lelaki tua itu megap-megap berusaha mengucapkan sesuatu. Jangan berkata apa-apa dulu Pak Tua. Biar ku coba mengobati lukamu dulu, serga Andika. Jangan, tolak laki-laki tua itu, lirih tersendat. Aku sudah tak mungkin ditolong lagi. Serbuk racun itu pasti sudah merasuki tubuhku. Sebentar lagi, jantungku tentu akan dihanguskannya. Aku hanya minta padamu satu hal. Katakanlah Pak Tua, aku akan berusaha sebisanya memenuhi, ucap Andika. Susah payah si laki tua menyeret napas satu-satu. Dikumpulkannya udara ke paru-paru yang terasa tercabik-cabik. Tolong, selamatkan peti berukir satria yang sedang bertarung dengan raksasa kala. Jangan sampai peti itu jatuh ke tangan kedua orang tadi. Pinta laki-laki tua itu nyaris tak kentara. Peti berukir kesatria. Tiba-tiba, benak Andika kembali pada peristiwa 2 malam lalu saat Ika Tutregek sedang berusaha membongkar satu peti kecil. Peti yang ditemukan Ika Tutregek pun memiliki ukiran seperti digambarkan lelaki tua di dekatnya. Kalau peti itu sampai jatuh ke tangan mereka, dunia persilatan akan menghadapi bahaya besar. Lanjut, si lelaki tua membuyarkan lamunan Andika. Kenapa begitu Pak Tua? Tanya Andika ingin tahu. Tak ada jawaban, kecuali suara hembusan napas terakhir, sebuah napas kematian. Rasa penasaran berkumpul dalam benak pendekar Slebor. Ada apa sebenarnya dengan peti itu, sehingga begitu diinginkan dua lelaki yang mengaku sebagai sepasang datuk karang. Geletar keingintahuannya pun meminta untuk segera kembali ke rumah Idayu Wayan Laksmi. Setelah 2 jenazah orang tua malang yang didapat Andika dikuburkan. Dengan pengerahan ilmu meringankan tubuh penuh, tidak terlalu lama pendekar Slebor sudah sampai kembali ke pekarangan rumah Idayu Wayan Laksmi dan adiknya Ika Tutregek. Kebetulan saat itu Ika Tutregek sedang bersila di depan pintu, menimang-nimang ayam sambungan kesayangannya. Gek, kebetulan sekali kau tidak kemana-mana, sapa Andika mengejutkan anak muda tanggung itu. Ika Tutregek menatapnya acuh. Kenapa kembali? Tanya pemuda tanggung itu sedikit tidak ramah. Andika duduk di sampingnya, maksudnya untuk sedikit melunakkan ambekan hati anak kurus itu. Sambil tersenyum lebar, digandengkannya tangan ke belakang Ika Tutregek. Wah, kau
masih kesal padaku ya karena soal peti itu, rayu Andika. Ike Tutregek bersikap bodoh sambil terus menimang-nimang ayam jantan di tangannya. Mulutnya pun sengaja bersiul kencang, seakan tidak ingin mendengar ucapan Andika. Kau marah karena aku melarangmu membukanya, bukan? Lanjut Andika. Sambil berkata demikian, pendekar Slebor meninju bahu kurus Ike Tutregek perlahan. Biasa setan kurus ini bisa merasa lebih akrab, pikirnya. Ike Tutregek tetap acuh tak acuh. Hei, bagaimana kalau kita membukanya sekarang? Aku pikir boleh juga kita melihat isinya, bukan? Yang penting kita tidak berniat jahat, hanya melihat isinya saja toh. Bujuk Andika susah payah dengan mimik dibuat semanis mungkin. Padahal hatinya mendongkol, si anak kurus itu mulai mau menoleh padanya. Oh ya? Tanya Ike Tutregek masih tetap terdengar dingin. Oh iya, pasti itu, serga Andika cepat. Cari sana di laut, sentak Ike Tutregek. Andika memiringkan kepala, ditatapnya Ike Tutregek tak mengerti. Apa kau bilang tadi? Tanya pendekar Slebor dengan alis bertaut. Aku bilang, cari sana di laut, ulang Ike Tutregek satu-satu. Andika terlonjak, seperti kerasukan dia berdiri cepat, lalu dicengkramnya bahu Ike Tutregek sehingga terangkat. Apa maksudmu? Teriak pendekar Slebor bersama beliakan mata. Peti itu baru saja kubuang ke laut, apa tidak mengerti juga? Ah, pendekar sakti kok bodoh. Gerutu pemuda tanggung itu tenang, tak peduli pada tubuhnya yang tergantung di tangan kekar Andika. Apa kau sinting? Maki Andika. Peti itu amat berharga tahu. Bisa membuat bencana jika dua manusia busuk itu menemukannya. Siapa suruh beli melarangku membukanya? Ike Tutregek balik membentak. Kalau waktu itu kita membukanya, tentu sudah tahu apa isinya. Dan kita tahu pula peti itu berbahaya atau tidak. Napas Ike Tutregek turun naik. Dada krempengnya kembang kempis seperti orang sekarat. Sementara Andika jadi jengkel. Dilepas begitu saja tubuh Ike Tutregek. Bruak! Tumpukan tulang hidup itu kontan mencium tanah. Pantatnya pun terbentuk batu sebesar kepala centeng, membuatnya meringis-ringis sambil memegangi pantat. Sekarang katakan, di mana kau buang benda itu? Tanya Andika mulai tenang kembali. Aku sudah bilang, di laut. Aku tidak tuli. Aku juga sudah dengar kau bilang tadi di laut. Tapi di sebelah mana? Apa di lautan Cina? Desak Andika langsung menjewer Ike Tutregek kuat-kuat. Di pantai Buleleng sebelah barat, jawab Ike Tutregek sembari meringis-ringis. Anak pintar, kata Andika memuji. Tapi setelah itu, dihadiahkannya tamparan gemas ke kepala Ike Tutregek. Plak! Aduh! Beraninya sama anak kecil. Andika tak memperdulikan lagi ejekan anak biang kerok itu. Yang ada dalam pikirannya saat ini hanya secepatnya pergi ke pantai Buleleng untuk menyelamatkan peti yang dimaksud sebelum didahului sepasang datu karang. Tak ada titip salam buat mbokku beli, ledek Ike Tutregek belum puas. Kalau naksir, ya naksir, jangan pura-pura segala. Baru saja selesai ucapan Ike Tutregek, tolong! Terdengar jeritan keras minta tolong. Gerangan, siapakah yang meminta tolong? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.